seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Ya, berarti no bocor-bocor. Kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi kita hari ini, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ziza di depan, bahwa hari ini kita kehadiran No Drop, dan kita akan membahas secara detail No Drop itu apa dan apa sih yang bisa dimaksimalkan No Drop di project-project yang kita sedang kerjakan. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week juga kita selalu kehadiran profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Reza dari Go Architect. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Ya, terima kasih sudah selalu membantu kita menjadi profesional reviewer ya Mas. Sama-sama Mas. Oke, dan juga kita kehadiran juga di sini perwakilan dari Avian Brand gitu ya, yang akan membahas tentang No Drop-nya, yaitu ada Bapak Suyanto. Selamat siang Pak Suyanto. Selamat siang. Oke, Pak Suyanto, mungkin kita akan langsung masuk saja nih Pak untuk membahas No Drop hari ini gitu ya, dan apa sih yang bisa dimaksimalkan No Drop ini, mungkin khususnya bagi kita atau kami yang berprofesi di dunia konstruksi. Silakan Pak Suyanto. Oke, selamat siang ya Bapak Ibu semua. Hari ini terima kasih banyak nih atas kesempatan yang diberikan ya bagi kami dari Avian. Saat ini saya sebagai marketing manager dari Avian akan mencoba sharingkan nih beberapa produk kami yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semua, memberikan solusi ke Bapak Ibu semua. Terutama hari ini saya membawakan solusi anti bocor dari Avian, yaitu salah satu merek unggulan kami, No Drop. Nah, ini adalah solusi anti bocor yang kami tawarkan. Ya, ini adalah salah satu gambar dari gedung kami yang ada di Surabaya. Ini adalah varian produk dari No Drop, Pak. Jadi No Drop ini sudah banyak variannya ya, Bapak Ibu. Bukan cuman waterproofing yang liquid ya, yang mastic aja. Waterproofing yang liquid juga kita sudah punya 4 varian ya, dengan 3 kelas harga. Kita juga punya membran waterproofing ya, yang serat dan juga tape. Kita juga punya cementitious waterproofing ya, yang 2 komponen, 1 komponen. Bahkan kita sudah punya tile grout. Tile grout kita baru launching ya bulan-bulan kemarin, yaitu satu-satunya tile grout yang anti bocor dan tahan cairan pembersih keramik. Dan kita juga punya dempul instan, kita juga punya obat cor untuk aditif beton, kita juga punya sealant. Nah, untuk merek kami yang Pro X ini, kami bekerja sama dengan MU, ya, kita membentuk suatu merek baru ya dengan mortar utama yaitu Pro X. Pro X ini kerjasama No Drop dengan MU, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah varian-varian dari produk kami. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya, nanti nggak cukup waktunya, Mas. Jadi mungkin saya akan jelaskan beberapa produk unggulan kami, dan semua produk kami ini bisa dilihat di website kami avianbrand.com /No Drop. Berarti cukup lengkap ya Pak untuk dari No Drop sendiri ya Pak ya? Sampai semen Betul, pun Mas. Jadi itu sangat menarik betul. sih, saya baru tahu nih kalau ada semen waterproofing. Betul, jadi kita punya cementitious waterproofing yang 2 komponen, yaitu Pro X 207, dan acian semen ya, No Drop mortar kita juga punya yang 1 komponen. Jadi kalau kita ngomongin sistem gitu ya Pak, untuk penanggulangan bocor nih ya, kan mungkin ya Mas Reza juga banyak proyek yang banyak kendala gitu ya di sebuah bangunan itu. Ini dari hulu sampai hilir Avian udah menyediakan di varian No Drop ini berarti Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi kita dari variannya sudah cukup lengkap ya sebenarnya. Memang belum industrial grade yang untuk high-rise building, tapi untuk perumahan ataupun gedung-gedung ruko dan lain sebagainya, ini sudah sangat baik sekali. Oke. Jadi cukup lengkap. Menarik nih Mas Reza ya. Iya, apalagi kayak untuk proyek-proyek renovasi itu Betul. Biasa lumayan sering nih Pak untuk kasus bocor tuh sering banget Pak. Betul sekali Mas. Dan kita punya solusinya nanti kita diskusikan. Siapa? Terutama bagi renovasi proyek-proyek renovasi ya, yang memang sering sekali proyek renovasi ini kan pasti ada masalah ya, dalam tanda kutip. Banyak sekali masalah, terutama kebocoran ya, di Indonesia ini kan udah pasti kita nggak lepas dari masalah kebocoran. Nah, kita diskusikan untuk solusinya hari ini. Oke, saya mulai aja. Mungkin ini adalah produk unggulan kami ya, produk utama kami yaitu No Drop cat pelapis anti bocor. Nah, ini yang banyak sekali beredar ya.
Nodrop ini adalah cat pelapis anti bocor nomor 1 di Indonesia, Mas. Jadi mungkin berkat bantuan Bapak Ibu semua, para konsumen kami, jadi Nodrop ini saat ini di Indonesia kita sudah menjadi cat pelapis anti bocor nomor 1 dengan sifatnya elastis, kedap air, tahan cuaca, sehingga dapat melindungi rumah dari bahaya kebocoran. Nah, mungkin yang Bapak Ibu belum banyak mengenal yaitu fungsi Nodrop sebagai produk dekoratif. Jadi Nodrop saat ini mempunyai lebih dari 10.000 pilihan warna ya, terutama dengan metode teknologi kami yang pakai mesin tinting, ini kita dapat menyediakan lebih dari 10.000 warna, Bapak Ibu. Nah, oleh karena kita bisa menyediakan banyak warna, maka Nodrop ini dapat digunakan sebagai cat eksterior, yaitu cat kamar mandi, cat tembok samping rumah, dan fungsi Nodrop itu sendiri sebagai pelapis anti bocor untuk talang, ya sambungan talang, dak beton ataupun atap. Jadi salah satu fitur yang kami tawarkan saat ini adalah penggunaan Nodrop untuk dinding eksterior. Kenapa dinding eksterior ini perlu dilindungi dengan cat pelapis anti bocor? Supaya dinding interior rumahnya itu tidak lembab. Ya, ini penting sekali, Mas. Apalagi kita yang tinggal di dua musim ya, musim panas dan musim hujan. Oleh karena itu penting sekali dinding eksterior ini dilindungi dengan pelapis anti bocor. Oke, Pak Suyanto, saya mau nanya, kalau untuk secara look tuh berarti Nodrop sendiri tuh dia glossy atau misalnya matte ya Pak secara looknya ya, kalau untuk eksterior. Oke, kalau untuk Nodrop yang pelapis anti bocor ini memang dia agak semi gloss. Oke. Jadi agak semi gloss, tapi dan memang teksturnya tidak bisa sehalus cat tembok karena dia ada lateksnya. Jadi dia memang agak sedikit seperti kulit jeruk. Nah, tapi dia semi gloss. Nah, oleh karena itu kita rekomendasikan sebenarnya untuk eksterior atau dinding kamar mandi, karena tidak terlalu membutuhkan tingkat matte yang sampai bagaimana gitu ya. Karena kalau memang dibuat untuk seperti kamar tidur, memang mungkin kurang nyaman ya kalau agak sedikit glossy. Iya. Nah, tapi tidak sampai tingkat glossnya ini, karena semi gloss tidak sampai seperti cat kayu besi yang itu kan high gloss ya. Iya, kayak cat minyak gitu high gloss ya. Kalau kita betul itu high gloss. Kalau ini kita ngomongnya sih sebenarnya mid sheen. Kalau di level gloss itu kita ngomongnya mid sheen atau semi gloss. Oke. Berarti kayak keunggulan tren saat ini ya, warna-warna satin gitu ya Mas Reza? Iya. Oh, ini lebih tren warna satin ya Mas ya? Iya, betul. Agak-agak doff tapi nggak terlalu, masih ada glossy-nya gitu. Iya betul. Oh, oke. Salah satu keunggulan dari Nodrop ini, kalau digunakan di eksterior itu tidak perlu lagi menggunakan cat dasar, Mas. Jadi bisa langsung diaplikasikan. Bahkan bisa menjadi cat dasar sebenarnya Nodrop ini. Oke, berarti sorry Pak. Jadi itu salah satu keunggulannya. Berarti untuk kalau nggak pakai cat dasar berarti dari awal catnya udah berwarna ya Pak ya untuk cat eksteriornya. Betul. Oke. Betul. Jadi kita memang makanya menyediakan lebih dari 10.000 warna. Kita punya 36 warna ready mix dan lebih dari 10.000 warna tinting. Wow. Oke. Wah, banyak banget sih kalau untuk 10.000 sih. Yes, betul. Jadi pilihannya sangat banyak sekali. Yeah. Untuk cat eksterior, dekoratif ya, untuk kamar mandi, supaya tembok kamarnya kan, kalau kamar mandi kan biasanya sampingnya kan kamar gitu Mas. Betul. Nah, supaya kamarnya tidak lembab itu bisa dicat dengan Nodrop kamar mandinya. Berapa lapis Pak untuk biasanya Pak untuk dinding eksterior? Kalau dinding eksterior, kalau untuk warna-warna yang gelap itu cukup 2 lapis sudah cukup. Tidak perlu primer juga. Wah, lumayan hemat juga ya Pak ya. Udah anti bocor, udah langsung secara look udah beres. Betul. Gitu. Oke. Betul. Saran saya cuma satu Mas, jangan menggunakan Nodrop di atas pelamir ya. Untuk dinding eksterior terutama. Kayaknya nggak nempel ya Pak ya kalau pakai pelamir ya? Bukan nggak nempel. Jadi pelamir ini kan, kalau kita ngomong pelamir yang konvensional yang masih dipakai tukang-tukang sekarang, itu kan masih menggunakan lem putih dan semen putih. Iya. Nah, di mana lem putih ini kan sebenarnya bahan utamanya itu kan PVAC ya, PVAC. Itu tidak tahan air. Jadi kalau dia terkena air atau terkena cuaca yang ekstrim, itu kebanyakan pasti akan retak atau menggelembung. Ya. Nah, ini pasti nanti yang disalahkan adalah catnya. Catnya jelek, catnya seperti ini, seperti itu. Padahal yang bermasalah adalah pelamirnya. Jadi pelamir yang konvensional itu tidak tahan terhadap lembab
sebenarnya kalau dia masih menggunakan lem putih, karena lem putih ini memang tidak tahan kelembapan. Kayak saya pernah ada case juga dia mudah ini juga lembab Pak, kayak jamur jadinya. Yes, betul. Terutama di carport gitu ya, penggunaannya itu kalau dipakai pelamir itu pasti suatu saat retak. Pelamirnya yang retak maksudnya. Biasanya menggelembung dulu. Nah, ini area aplikasinya bisa diaplikasikan di dak beton, dinding eksterior, kamar mandi, talang air, dinding samping rumah, dinding lantai 2. Terutama dinding samping rumah, Mas, itu sangat kita sarankan ya pakai pelapis anti bocor. Kenapa? Karena kan tidak ada tetangganya nih, di mana dia pasti akan terpapar hujan, terpapar matahari secara terus-menerus ya. Otomatis biasanya kalau kita pakai cat dinding biasa, di mana cat dinding biasa ini kan masih berpori-pori, itu pasti dinding dalamnya itu bisa lembab. Oleh karena itu ini pentingnya menggunakan cat eksterior dengan menggunakan teknologi yang dibocornya. Nah, ini adalah pilihan warna yang sebelah kanan ada 24 warna ready mix plus 12 warna. Ini yang warna baru yang kita launching tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Jadi total ada 36 warna ready mix dan lebih dari 10.000 warna tinting yang bisa dipilih di Van Dijk kita. Saya malah salah fokus ini Pak, salah fokus sama yang uji yang di GRC Pak. Karena saya sering dapat case, maksudnya kayak kita pakai secondary facade, kita pakai GRC, tapi bolak-balik tuh lembab terus Pak, jadi kayak ngompol si GRC-nya tuh. Oh, oke. Nah kira-kira kalau pakai no drop, berarti harus pakai no drop dulu dong Pak, sebelum maksudnya dicat dulu gitu, biar nggak lama-lama kayak lembab gitu si lapisan GRC-nya tadi itu. Betul. Jadi sebenarnya kegunaan no drop ini sangat banyak ya Mas. Terutama untuk yang tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi, GRC itu kan sebenarnya ilustrasi untuk tembok eksterior gitu ya. Iya. Ceritanya kan tembok eksterior yang terkena air hujan secara terus-menerus, itu biasanya interiornya lembab. Kalau kita cuma pakai cat tembok biasa, itu pasti kan berpori-pori. Karena berpori-pori, pasti dalamnya itu lembab. Tadi kita buktikan dengan protimeter gitu ya. Ini bocor adalah dindingnya lembab yang sangat mengganggu. Hampir di seluruh bagian rumah bisa terjadi kebocoran yang bisa merusak rumah. Gunakan no drop cat pelapis anti bocor sebagai solusi kebocoran di rumah. Melalui serangkaian pengujian di laboratorium, no drop cat pelapis anti bocor terbukti mampu menahan air yang bisa menyebabkan kebocoran. Dan memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. No drop cat pelapis anti bocor juga tersedia dalam ribuan warna yang bisa memberi tampilan dekoratif untuk rumah, baik eksterior maupun interior. No drop cat pelapis anti bocor melindungi rumah dari kebocoran dan memberi keindahan dengan warnanya. Percaya, Alvin. Ya, seperti itu tadi. Mungkin saya sedikit sharing juga ya. Saya juga punya pengalaman unik juga sih. Jadi no drop ini kan kita bisa gunakan di berbagai permukaan. Contohnya tadi kan ada GRC, ada talang, ada dak beton, ada tembok gitu ya. Saya punya pengalaman kemarin tuh saya gunakan untuk kanopi. Jadi kanopi yang bahannya kayak gitu ya, membran itu kan gampang retak ya. Yang bocor akhirnya retak. Itu kan kalau kita ganti kan cukup lumayan ya. Jadi musuhnya itu kan biasanya karena dia sinar matahari, lama-lama kan dia hancur ya, remuk gitu ya. No drop dulu sebenarnya. Jadi bisa nempel di situ. Karena no drop ini kita juga punya warna clear sebenarnya, warna transparan. Jadi kalau untuk kanopi yang masih membutuhkan sinar matahari itu kita bisa menggunakan no drop. Gitu. Tapi daya rekatnya Pak, intinya, maaf Pak, saya tanya sedikit jadi Pak penasaran. Ya, daya rekat metal gitu ya Pak. Ya. Berarti no drop ini juga masih direkomendasikan di material-material selain yang semen base berarti ya Pak? Betul. Jadi no drop ini bisa merekat di kayak PVC maupun metal sebenarnya bisa Mas.
Tapi Oke. syaratnya cuma satu, harus bersih dari debu, noda, kotoran, minyak. Hmm. Selama dia bersih, itu bisa diaplikasikan. Tidak perlu primer, tapi harus bersih. Karena contoh kalau seng gitu ya, talang seng, itu kan bisa sebenarnya. Tapi talang seng yang baru, itu kan biasanya ada minyaknya. Itu yang harus Iya. harus dicuci dulu. Atau talang seng yang lama, itu kan berkarat. Nah, itu yang harus dibersihkan. Gitu. Berarti Wah, akan menarik sih bisa kalau bisa mantap bisa juga. menambah umur material juga ya Mas Riza ya, yang khususnya Iya. material-material yang di luar cement base gitu ya. Betul. Bahkan ada best practice juga sih saya dapat dari tukang gitu ya. Kita sharing-sharing sama tukang. Banyak no drop ini digunakan sebagai campuran cat tembok. Sekarang udah ada yang berwarna ya Pak ya. Betul. 10.000 warna Udah sih nggak perlu langsung lagi. pilih aja. Betul. Oke. Pak, mungkin satu lagi Pak pertanyaan saya Ya. Pak. Jadi di slide untuk penanggulangan retak rambut gitu ya Pak. Betul. Itu kan kita udah tahu bersama itu jadi salah satu penyakit dinding bocor lah, atau atap bocor atau ngompol gitu ya Pak. Nah, pertanyaannya sebetulnya maksimal tuh sampai berapa mili yang bisa di cover oleh no drop Pak untuk keretakan Retak di rambut tembok ya? misalnya. Iya, Nah, betul Pak. oke. Retak rambut ini kan kita biasanya perlu di-chipping lagi, perlu diaci lagi, baru dilakukan pelapisan cat. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi memang hairline crack ini secara teorinya itu di bawah 1 mili biasanya. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Baik, mungkin kita lanjutkan ini no drop bitumen black ini apa nih Pak? Ini menarik nih Pak. Ini adalah pelapis anti bocor selanjutnya ya. Punya kita ini water base. Jadi ada kan di sana kalau orang pakai bitumen itu kan ada yang solvent base, tapi Iya. no drop bitumen ini water base. Bahan dasarnya adalah campuran aspal, namanya memang bitumen, dan warnanya hitam. Nah, bedanya adalah no drop bitumen black ini itu selain tadi cuma warna hitam, dia adalah pelapis anti bocor yang bisa digunakan untuk tandon atau toren air sehingga bebas dari lumut, dan juga sebagai pelapis anti bocor untuk dak beton, tembok semen, tembok samping rumah, lapisan lantai dan tembok kamar mandi sebelum di keramik itu juga bisa, dan juga sambungan talang seng. Jadi untuk talang-talang yang metal itu lebih bagus menggunakan yang bitumen. Kelemahannya cuma satu Mas, memang bukan kelemahannya tapi sifat dasarnya, karena ini adalah bitumen, jadi dia kalau terkena panas matahari itu akan sedikit teki atau agak lengket-lengket. Oh, bukan crack ya Pak Jadi ya? kalau dia bukan, memang sifat bitumennya, tapi itu tidak luntur dan tidak ada masalah karena memang sifat bitumennya seperti itu. Oleh karena itu tidak disarankan untuk area yang diinjak-injak sebenarnya. Oh, Nah, untuk dak beton yang nggak kelihatan, talang seng, itu sangat disarankan untuk no drop bitumen black ini. Next. Oke. Berarti dia agak tebal ya Pak ya? Si Sedikit liquidnya agak ya? tebal, betul. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang, no drop bitumen black ini adalah solusi untuk tandon atau toren sehingga bebas dari lumut. Seperti yang kita ketahui ya, toren berwarna orange atau kuning ini kan musuh utamanya kan lumut ya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali pasti kita cuci tandon atau toren seperti ini. Dan hampir tiap rumah mungkin punya toren seperti ini. Nah, musuh utamanya lumut karena logikanya ya, kalau dulu kita diajarin di sekolah ini sinar matahari masuk ya, terkena air, itu di dalam airnya pasti akan tumbuh lumut. Musuh utamanya sebenarnya adalah sinar matahari. Oleh karena itu, toren atau tandon seperti ini itu perlu dilapisi luarnya ya bukan dalamnya, nanti keracunan kalau dalamnya. Luarnya ini perlu dilapisin dengan no drop bitumen black ini supaya sinar matahari tidak tembus masuk. Cukup 2 lapis, maka tandon atau toren ini akan bebas dari lumut sebenarnya. Nah, nanti pertanyaannya, kalau torennya sudah warna hitam atau stainless gimana Mas? Tidak perlu memang Pak. Kalau toren yang warna hitam atau yang stainless itu memang sudah bebas dari lumut, tapi harganya cukup mahal. Toren yang hitam itu setahu saya hampir 2 kali lipat, yang stainless itu mungkin hampir 3 kali lipat daripada toren yang seperti ini. Jadi lebih murah menggunakan toren seperti ini plus no drop bitumen black, atau toren-toren yang sudah ada sekarang masih bisa dicat dengan no drop bitumen black supaya bebas dari lumut.
Cuman saran saya satu, harus bebas dari debu, noda, kotoran, minyak, dibersihin dulu torennya supaya catnya bisa menempel dengan baik. Jadi cukup simpel ya, seluruh varian dari NoDrop nggak perlu ada primer, terus juga aplikasinya mudah gitu ya. Intinya areanya tuh mesti clean dan bersih gitu ya Pak. Yes, kalau bersih itu kan sebenarnya hukum pengecatan, Mas. Jadi hukum pengecatan ini memang harus bersih gitu. Nah ini percobaan yang kita lakukan sih sebenarnya dengan pel plastiknya cat itu ya. Kita coba ya, kita cat luarnya dengan NoDrop bitumen, kita isi air ya, kita jemur 24 hari aja. Kita buka ya, yang tidak dilapisi itu sudah berlumut airnya. Yang kita lapisi dengan NoDrop bitumen black, keluarnya itu airnya bersih, tidak ada lumutnya. Next. Oke, kita lihat videonya. Ya, itu tadi NoDrop bitumen black, Mas. Produk kita sih. Jadi pengaplikasiannya tetap di luar ya Pak ya, di bagian luarnya ya Pak. Betul. Jangan di dalam, nanti keracunan, bahaya juga. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu produk kita, yaitu acian anti bocor. Jadi kita juga punya NoDrop mortar anti bocor namanya. Gunanya adalah untuk stop bocor dari tetangga karena dia punya fitur negatif waterproofing. Kegunaannya sebagai pelapis anti bocor dan sebagai acian. Jadi ideal untuk mencegah rembesan air pada dinding atau bisa digunakan pada atap beton, balkon, teras, kamar mandi, kolam ikan, kolam renang juga bisa. Next. Jadi dia praktis Pak, Mas, sudah cuma satu komponen ya, bisa dilarutkan dengan air dan ini adalah salah satu solusi untuk tembok lembab. Ya, jadi mungkin banyak tembok-tembok yang lembab seperti yang di gambar sebelah kiri itu banyak kita temui. Jadi bisa diatasi dengan salah satunya acian ini. Pak Suyanto, sebelum ke Ya, video jalan. mungkin saya sedikit bertanya nih Pak. Jadi kan tadi tetap ini sebetulnya aplikasinya seperti acian biasa ya Pak, dicampur air gitu. Berarti perbandingannya banding antara semennya dari NoDrop ini gitu ya sama airnya berapa banding berapa Pak? Perbandingannya sangat mudah sekali sih Pak. Bentar saya pastikan dulu ya. Kalau perbandingannya sebenarnya jujur saya nggak hafal banget. Karena penggunaannya seperti bikin acian biasa sih. Oke. Menarik. Ini malah mungkin selain jadi solusi untuk dinding negatif di rumah kita ya, untuk menahan rembesan dari dinding tetangga, mungkin juga bisa dibilang jadi salah satu solusi yang cukup mungkin paling tepat juga untuk menutupi retak rambut, karena sebelumnya itu saya lihat ada fitur utama juga retak rambut. Jadi mungkin ini untuk mengisi yang retak rambutnya mungkin agak lebar gitu ya. Ini jadi solusi juga ya Pak. Oke. Betul, retak struktur itu bisa menggunakan NoDrop mortar ini sih sebagai aciannya. Nah, jadi kalau untuk satu kantong yang 5 kilo itu cuma butuh air 1,25 liter. Jadi kita ada 5 kilo dan 25 kilo. Yang 5 kilo ini butuh 1,25 liter untuk campuran airnya. Nah, itu bisa dipakai sebagai acian biasa. Karena dia sebagai ada dua fungsi ya Mas ya. Bisa sebagai acian yang pakai trowel, bisa juga sebagai pelapis waterproofing yang pakai kuas. Kalau pakai kuas butuh 2 liter airnya. Oke. Pak Suyanto, berarti kalau untuk kondisi misalnya nih ada rumah renovasi yang dindingnya lembab, berarti kita harus bongkar dulu aciannya ya Pak ya? Acian lamanya. Betul. Jadi kita harus, kalau memang dindingnya sudah bermasalah, lembab, itu kita harus kelupas dulu ya catnya sampai kalau bisa sih sampai plesteran. Kalau memang masih basah harus diaci ulang. Nah, saran saya kita aci ulang pakai NoDrop mortar anti bocor ini
sebelum nanti kita cat. Kita juga punya cat yang ada fitur negatif waterproofingnya. Setelah ini nanti saya jelaskan. Berarti disarankan untuk sepanjang dinding tetangga ya Pak ya. Kadang-kadang soalnya yang ditutup ruangan ini doang, bocornya ke ruangan lain Pak. Betul. Jadi permasalahan bocor dari dinding tetangga ini kan ada dua ya Mas ya. Memang dari tetangga murni, dan ada satu lagi sebenarnya yang bermasalah itu adalah air tanah. Oke. Nah, air tanah ini ya kita nggak bisa ngomong kan, memang dari bawah gitu ya. Yang kita bisa lindungin kan memang dinding kita akhirnya. Soalnya PR banget sih kalau bocor tuh, kita harus cari tahu sumbernya, dikirain yang ini ternyata bukan, dikirain yang ini ternyata bukan gitu. Betul. Dan ini jadi kayak buah si malakama ya. Kalau kita cuma benerin sebagian, ntar harus benerin lagi. Tapi kalau kita benerin semua, ya sorry to say memang agak pricey ya dalam tanda kutip. Karena memang, tapi akhirnya jatuh-jatuhnya juga lebih irit Mas, karena kita nggak perlu berulang kali. Mungkin satu kali sistem aja udah selesai gitu. Memang di awal akan kelihatan seperti sedikit agak pricey, agak lebih mahal, tapi tuntas gitu loh. Ini sih sebenarnya solusi yang kita tawarkan. Sebenarnya ini kita mau memperbaiki sehingga tuntas supaya tidak ada permasalahan lagi ke depannya. Tadi saya cukup menarik tadi yang statementnya Pak Suyanto yang punya isunya memang selain dari dinding tetangga gitu ya, itu dari air tanah yang naik ke atas gitu ya Pak. Jadi ini benar-benar solusi banget ya Pak. Jadi yang ya kita tadi Mas Ray juga bilang kita nggak tahu nih penyakitnya di mana nih. Tapi dengan no drop mortar ini udah bisa mengcover keseluruhan gitu ya Pak. Betul. Apalagi kalau contoh kita punya basement ya, nanti saya ada gambarnya. Basement ini kan udah dari belakang, dari bawah udah pasti keserang semua airnya. Betul. Oke, ya, kita lihat videonya. Kolam ini seperti yang kita lihat, yang kita lapisin kan luarnya ya Mas ya, yang kolam tadi. Oke. Nah selanjutnya ini salah satu produk unggulan kami, baru launching di 2022 sebenarnya produk ini, no drop anti panas. Nah no drop anti panas ini adalah varian cat no drop yang paling premium. Jadi fungsinya adalah dia adalah cat pelapis anti bocor yang sangat kuat. Jadi sangat kita rekomendasikan untuk dak beton ya, untuk dinding eksterior karena dia dapat menurunkan suhu ruangan hingga 7 derajat Celcius karena dia memiliki teknologi UV shield. Jadi dia adalah cat heat reflective paint. Jadi cat yang memantulkan sinar inframerah dari matahari sehingga ruangannya pasti akan lebih sejuk. Dan selain itu juga melindungi dari tembok lembab karena dia punya fitur negatif waterproofing, termasuk elastis, anti jamur dan lumut, dan dapat melindungi dari karat. Jadi bisa digunakan pada atap-atap metal, atap seng, ya pabrik, gudang, itu sangat bisa sekali. Next. Wah menarik nih Pak, berarti yang tadi Bapak bilang bisa menanggulangi karat-karat gitu ya. Biasanya kan kalau di atap-atap ya Mas Riza ya, kalau di gedung-gedung itu kan banyak tuh setelah didak terus ditambahin lagi material MEP gitu ya, AC lah, pipa-pipa lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang selain daknya yang dilindungi, kalau kita mau cat juga bagian dari produk-produk MEP-nya tuh masih direkomendasiin nggak sih Pak? Misalnya kayak mungkin sela-sela di pipanya atau mungkin baut-baut yang menempel di struktur gitu Pak. Sangat bisa. Jadi no drop anti panas ini jadi gini, cat yang water base itu dari sifat catnya itu sebenarnya sudah bisa menyebabkan karat. Semua cat water base, tapi khusus untuk no drop anti panas ini dia memang tidak ada aditif anti karatnya, tidak, tapi dari catnya sendiri tidak membuat karat.
Nah, oleh karena itu, kalau besi atau metal itu sudah kita lindungin semua, otomatis kan karat itu sebenarnya adalah dari air yang mengenai metal tersebut ya, yang menyebabkan karat. Nah, itu karena dia sudah dilindungin semuanya oleh no drop anti panas, otomatis besi itu atau metal itu tidak akan berkarat karena catnya sendiri tidak menimbulkan karat. Gitu. Nah, cara kerjanya dia seperti itu. Selain kita juga memberikan perlindungan 10 tahun, juga sudah kedap air dan sudah green label, jadi ramah lingkungan ya. Jadi cocok untuk eksterior maupun interior. Yang tadi no drop yang kaleng biru itu semi gloss, kalau yang no drop anti panas ini low sheen dia. Dia glove yang doff yang ada sedikit banget glossy-nya. Jadi sangat sedikit hampir doff gitu ya. Kalau kita ngomongnya low sheen, kalau yang tadi no drop kan mid sheen. Jadi tingkat glossy-nya lebih doff daripada no drop. Oleh karena itu lebih cocok untuk eksterior maupun interior. Untuk eksterior dia bisa menurunkan suhu ruangan, untuk interior dia bisa mengatasi masalah tembok yang lembab, rembes, atau kalau kita orang Surabaya ngomongnya itu ngesip, temboknya sip. Nah, ini berarti cocok nih Mas Reza punya project villa-villa di Bali gitu ya. Iya. Nah, cocok ini. Jadi next. Nah, jadi kita mengkomunikasikan no drop anti panas ini adalah cat untuk 2 musim. Jadi musim panas nggak bingung panas, musim hujan nggak bingung bocor. Nah, cara kerja anti panasnya adalah seperti gambar yang di kanan ya. Kalau kita lihat yang kita lindungi dengan no drop anti panas ini dari atap ya, dari genteng sampai tembok, semuanya bisa dilindungi dengan no drop anti panas. Jadi dia akan memantulkan sinar inframerah dari matahari sehingga permukaannya juga lebih dingin. Ya, otomatis kalau permukaan yang terkena sinar matahari lebih dingin, interiornya juga pasti akan lebih dingin. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, sebenarnya ini cocok juga untuk konsep-konsep bangunan yang green building ya, yang mungkin sekarang ini lagi tren. Nah, ini no drop anti panas ini kita mempunyai daya cut yang terbaik dari no drop ya. Oleh karena itu cocok untuk banyak permukaan, beton, tembok eksterior, interior, genteng, atap galvalum, seng atau metal ya, mungkin biasanya atap-atap pabrik atau gudang, CRC, asbes, PVC, dan talang air. Jadi sangat banyak sekali permukaan yang bisa dicat dengan no drop anti panas. Sekali lagi tidak perlu menggunakan primer, bisa langsung diaplikasikan, baik itu di atap metal ataupun di tembok. Saran saya seperti yang tadi saya infokan, yang pertama permukaan harus bersih dari noda, debu, kotoran, minyak. Kalau di tembok saran saya jangan menggunakan pelamir, jadi langsung aja dari acian. Biasanya berapa lapis Pak kalau untuk di atap metal itu? Atap metal cukup 2 lapis nggak apa-apa. Oke. Kalau agak sedikit bermasalah itu yang saya sarankan lebih dari 2 lapis adalah yang pertama untuk tembok yang lembab. Tembok yang lembab ini saya sarankan 3 lapis. Lapisan pertama itu harus diencerkan dulu 10 sampai maksimal 20%. Lapisan kedua diencerkan maksimal 5% aja. Lapisan ketiga juga maksimal 5%. Karena kalau tembok lembab ini kan masalah yang cukup serius karena dia menyerang daya rekat cat. Oleh karena itu kalau kita contoh ya orang zaman dulu kalau kita ngecat pakai pelapis anti bocor kan banyak yang menggelembung tuh. Iya. Nah, itu airnya kan pengen keluar. Tapi karena cat pelapis anti bocor ini kan kedap air, latex gitu ya. Jadi airnya terjebak di dalam catnya ya karena serangan air kan dari belakang nih. Jadi akhirnya catnya ini menggelembung kalau ditusuk keluar airnya. Nah, oleh karena itu ini adalah solusi untuk tembok yang lembab atau tembok yang ngompol. Dan untuk cat yang dalam tanda kutip adalah produksi dalam negeri, no drop anti panas ini satu-satunya yang bisa negatif waterproofing. Oke. Karena saya pernah ada case untuk dinding lembab tuh kita pernah coba pakai cat minyak dulu Pak. Cat minyak baru ditimpah pakai itu. Tapi tetap keluar airnya. Betul. Cat minyak itu bisa mengatasi garam alkali aja. Oke. Tidak bisa mengatasi kelembapan. Gitu. Iya. Oke, Pak, sedikit menambahkan Mas Reza. Berarti tadi kan Bapak bilang ini benar-benar jadi solusi untuk dinding ngompol atau rembesan gitu ya, Pak. Betul. Biasanya kalau kita ngobrol sama tim struktur misalnya gitu ya, konsultan struktur gitu,
banyak yang disarankan untuk substratnya tuh dibenerin dulu gitu Pak. Maksudnya di chipping atau di apa gitu. Berarti dengan no drop ini gitu ya, itu hal-hal itu juga sudah tidak perlu dilakukan lagi berarti dong Pak ya. Jadi betul-betul hanya dibersihkan aja substratnya dari cat lamanya, primer lamanya, diamplas, dibersihkan. Walaupun masih ada noda ngompol, itu langsung ditimpa, itu masih intinya nggak perlu lagi harus chipping atau dibenerin dulu substratnya, betonnya gitu Pak ya. Ya, jadi cara kerjanya sebenarnya gini Mas. No drop anti panas ini memang bisa untuk menahan dinding yang lembab, tapi dia butuh daya rekat dulu. Jadi yang mau dicat ini harus kering dulu. Oleh karena itu kalau dindingnya itu lembab harus dikelupas dulu. Kalau dia masih lembab harus diaci ulang dulu. Oh, oke. Nah, oleh karena itu saran saya tadi kalau memang mau tuntas selesai kita pakai sistem ya, 2 sistem dari aciannya. Kalau sudah bisa waterproofing lebih baik. Seperti yang tadi saya infokan pakai no drop mortar. Tapi saran saya tetap 3 lapis kalau temboknya memang lembab. Karena lapisan pertama itu butuh yang agak enggak. Kalau dia sudah penetrasi masuk catnya, dia akan nempel dan melindungi tembok ini supaya tidak ada serangan air dari belakang. Karena daya rekatnya ini yang dibutuhkan pertamanya. Oke. Nah, mungkin ilustrasinya seperti yang digambar ini ya. Area basement ini kan seperti yang bukan drop yang biru itu supaya interiornya dindingnya sehat. Tapi kalau bermasalah dari dinding belakang itu tidak ada yang bisa melindungi kecuali no drop anti panas. Nah, contoh yang gambar yang sebelah kanan ya, airnya kan dari belakang dan dari bawah nih, air tanah dan dari tetangga nih. Nah, kalau kita cat, mungkin kita nggak cukup baik ya ngecat tetangga kita nih, kita catin ya supaya dinding saya juga lebih sehat. Nggak gitu juga mungkin ya. Yang kita bisa lindungin kan cat kita, rumah kita sendiri, betul. Apalagi kalau basement. Nah, inilah yang kita namakan negative side waterproofing. Jadi yang kita cat adalah rumah kita, air meskipun dari belakang itu dia tidak akan tembus ke dalam. Nah, ilustrasinya seperti ini Mas. Cegah bocor dari tetangga. Jadi tembok tetangga kalau ada kamar mandi terutama ya, seperti yang saya infokan, kita mungkin nggak cukup berbaik hati untuk ngecat kamar mandinya tetangga supaya tembok kita lebih sehat. Gitu kan? Tapi yang bisa kita cat adalah rumah kita sendiri. Inilah fungsi dari no drop anti panas untuk melindungi dinding rumah kita supaya tidak lembab. Cuman seperti yang tadi saya infokan, jangan diplamir ya Mas, karena nanti yang retak itu pelamirnya, tapi yang salah pasti catnya. Iya, pasti itu Mas. Catnya jelek nih, nggak bisa nih untuk dinding lembab, padahal yang retak itu pelamirnya. Nah, ini no drop anti panas ini kita komunikasikan juga sebagai cat eksterior yang untuk 2 musim hujan dan musim panas. Warnanya ada 10 warna ready mix ya, yang sebelah kiri, dan 170 warna tinting. Memang no drop anti panas ini warnanya cuma 170 kan, karena kita harus ngetes satu-satu warnanya nih supaya anti panasnya baik. Jadi kalau dicari warna hitam pekat belum ada memang, karena warna hitam pekat anti panasnya nggak bisa baik. Nah, ini yang kita lindungi. Tapi no drop anti panas ini sudah lebih halus daripada no drop, jadi sudah tidak ada masalah dipakai di interior maupun di eksterior. Yang pertama. Yang kedua, no drop anti panas ini kalau memang dirasa warnanya kurang banyak, bisa dipakai sebagai cat primer kalau untuk di interior. Kalau dindingnya lembab nih, tapi warnanya saya kok kurang cocok ya, pakai aja warna putih, nanti bisa ditimpa warna yang lain. Berapa lapis tuh Pak biasanya Pak? Menarik nih, apa solusinya nih Pak? Betul, tapi saran saya seperti yang tadi saya infokan ya Mas ya, kalau dindingnya lembab, saran saya sebenarnya 3 lapis untuk menahan lembabnya aja. Oke. Pak, saya mau tanya, kalau untuk biasanya kayak dinding itu sering dilukain, misalnya kita paku atau apa segala macam, no dropnya masih berfungsi nggak ya Pak ya? Kalau untuk dinding lembab nih, kita udah cat pakai yang si no drop yang anti panas ini gitu misalnya, tapi di nia kita butuh pasang furniture atau apa, kita paku nih. Pasti dari lubang pakunya pasti ada masalah nanti. Tapi kalau kita lihat lagi ya, lubang pakunya kalau memang terlalu kecil sih harusnya tidak sampai signifikan lah ya. At least dia paling cuman lembab di lubang pakunya doang. Nggak sampai yang menjalar kemana-mana. Karena yang lainnya kan sudah dilindungin semua ya dengan no drop anti panas. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai yang no drop yang acian itu harusnya aman ya Pak ya? Ya,
Kalau sudah pakai dua sistem itu, karena hanya kan double nih, kita acian Betul. anti bocor dan no dropnya sendiri, no drop anti panas. Menarik tadi pertanyaannya Mas Reza, Pak. Jadi kan memang di rumah biasanya kita paku-pakuan gitu ya untuk Iya. gantungin Hmm. macam-macam. Tapi kalau misalnya setelah kita paku terus kita lapisin lagi gitu, Pak. Misalnya pakai no drop anti panas ini atau Oh, mungkin pakunya dilapisin lagi gitu ya? ya gitu kan di sela-selanya itu masih Yes. jadi solusi nggak sih, Pak? Masih, Pak. Masih. Make sense sih. Jadi kalau memang pakunya itu akhirnya mungkin agak sedikit kita lapisin lagi gitu ya, lubang pakunya, dan termasuk pakunya juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Iya, Kan soalnya kan bisa mencegah. menempel di mana aja ya, Pak. Maksudnya di metal juga bisa. Mencegah karat juga. Nah, ini adalah referensi project kita. Kemarin kita cat atapnya gudang informal di Bekasi. Atapnya atap metal nih. Cukup gede sih gudangnya. Ini awalnya juga berkarat sih. Harus dibersihkan dulu dari karat. Ini semua dilapisin pakai no drop anti panas nih. Next. Nah, ini ada videonya sebenarnya. Proses pengecatannya gudangnya itu. Jadi play mungkin sedikit. Oh, nggak bisa ya. Pak, maaf, saya jadi ada Ya. pertanyaan nih, Pak, di project atap tadi, Pak. Kan Ya. mungkin sudah banyak aplikator-aplikator yang sudah punya alat spray gitu, Pak. Ya. Nah, dari sisi no drop sendiri kita ngomongin yang catnya gitu, Pak ya. Itu apakah kalau ada owner project yang mau mengejar waktu gitu, Pak, itu masih direkomendasikan atau tetap harus pengaplikasiannya menggunakan kuas ataupun roll gitu, Pak? Jadi no drop, semua varian no drop bisa di spray, Mas, tapi pakai airless ya. Airless spray. Jadi semua varian no drop bisa dikuas, roller, dan spray semuanya. Oke. Tapi Dan menggunakan itu airless. rekanan Avian pun udah banyak ya aplikator rekanan gitu yang Nanti sudah boleh menyiapkan kita alat menghubungin. itu gitu ya, Pak. Betul. Nanti bisa menghubungin tim project kita, nanti bisa dibantu dengan Pak Sony ya. Jadi kita sudah punya rekanan aplikator yang bisa melakukan hal itu. Nah, contohnya yang tadi di gudang tadi, atap gudang tadi itu pakai rekanan kita sih, cuman memang kebetulan dia pakai roll aja, nggak pakai spray. Oke. Jadi nggak harus ya kalau misalnya memang mau mengejar waktu yang cepat selesai gitu ya. Pakai alat spray juga masih direkomendasikan ya, Pak. Nanti kita ada videonya, nanti kita tunjukin kalau no drop anti panas ini bisa di spray. Oke, baik, Pak. Nah, ini adalah solusi untuk kebocoran yang di dak beton ya, Mas ya. Jadi untuk dak beton ini kan mungkin banyak ya kita alami ya, dak beton ini yang bocor lah, retak lah. Nah, ini sebenarnya solusi yang dapat kita tawarkan. Solusi yang sekali selesai lah intinya. Pada lapisan pertama setelah dak beton itu kita sarankan tetap pakai waterproofing yang dua komponen ya, seperti ProX 207. Nah, ProX 207 ini waterproofing 2 komponen. Nah, di atas ProX 207 ini yang banyak sekali tukang-tukang konvensional ini banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pelapis 2 komponen ini kebanyakan tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Jadi butuh di skrit. Skritnya ini tipis saja sih, sebenarnya skritnya ini 2-3 mili aja cukup. Nah, skrit semen ini, saran kita sebenarnya ditambahkan no drop plaston. Kita punya aditif atau obat cor. Obat cor no drop plaston ini, itu fungsinya adalah dia memperkecil pori-pori skrit atau pori-pori beton, supaya kedap air. Jadi skritnya ini sudah kedap air. Nah, di atasnya baru di top coat no drop anti panas. Minimal 2 lapis. Supaya lebih kuat. Jadi dari top coat-nya kuat, skritnya udah anti bocor, di bawahnya juga sudah ada Cementitious waterproofing-nya. Pelapisannya, Pak, di larutan no drop plaston ini, Pak. Oke, jadi contoh untuk lapisan pertama tetap kita harus menggunakan Cementitious waterproofing yang 2 komponen ya, Mas ya. Kita sarankan produk kita ini ProX 207. Di atas ProX 207 ini kita sarankan pakai skrit. Nah, ini yang banyak teman-teman tukang yang banyak yang kurang paham, karena sebenarnya pelapis 2 komponen ini butuh di skrit lagi supaya tidak mudah retak. Nah, skrit yang kita sarankan adalah yang menggunakan larutan no drop plaston ya, supaya skritnya ini sudah kedap air, karena no drop plaston ini dia bisa memperkecil pori-pori skrit supaya skritnya ini kedap air, baru di top coat menggunakan no drop anti panas. Kalau untuk beton kita sarankan no drop anti panas ya, dak beton, supaya lebih kuat dan tidak panas. Jadi ini adalah solusi
kebocoran untuk duct beton yang kita tawarkan. Jadi diharapkan dengan solusi ini itu duct betonnya udah clear, tidak bocor lagi. Pak Suyanto, saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Kan tadi Pak Suyanto di slide ini Pak Suyanto juga ada tampilkan Pro X gitu ya Pak. Dan sedangkan Nodrop sendiri itu punya tadi Nodrop mortar Pak gitu. Mungkin nanti kita akan ada sesi dengan Pro X sendiri gitu Pak ya. Saya mau pertanyaannya mungkin simpel aja Pak. Perbedaannya itu apa sih Pak antara untuk penyaranan penggunaannya gitu Pak? Kapan Pro X ini dipakai atau kapan yang Nodrop mortar itu dipakai Pak gitu? Jadi mungkin saya sedikit jelaskan perbedaannya aja Mas ya. Jadi Pro X ini kan yang pertama perbedaannya adalah Pro X ini 2 komponen. Jadi cairan dan semennya sudah disediakan. Sedangkan Nodrop mortar ini 1 komponen. Oke, paham. Jadi pelarutnya air. Nah, perbedaan yang kedua, Nodrop mortar ini lebih rigid daripada Pro X Mas. Pro X ini sedikit lebih fleksibel. Jadi kalau Pro X ini memang kita lebih sarankan untuk area yang horizontal. Sedangkan Nodrop mortar ini untuk acian seperti yang tadi saya sarankan. Itu perbedaan utamanya sih sebenarnya di situ. Jadi kalau memang kepingin, sebenarnya kalau ditanya bisa untuk duct beton bisa, tidak ada masalah. Nah, cuman bedanya itu tadi kalau mau praktis ya karena 1 komponen bisa pakai Nodrop mortar, kalau mau pakai yang 2 komponen juga bisa pakai Pro X. Sama-sama cementitious waterproofing, cuman bedanya seperti yang tadi saya infokan 1-2 komponen, satunya 1 komponen. Yang satunya lebih rigid, satunya sedikit lebih fleksibel. Ya, berarti Pro X ini nggak ada penambahan air lagi ya Pak? Sudah ada cairan tersendiri gitu, chemical sendiri. Tidak boleh ditambahkan air. Nah, ini adalah solusi untuk dinding yang lembab. Seperti yang tadi saya infokan, kalau ada dinding lembab ya, kalau dinding lama harus kita kelupas dulu hingga plesteran. Kalau memang masih lembab, diaci ulang dulu dengan Nodrop mortar anti bocor ya sebagai acian waterproofingnya. Setelah diaci ulang, baru kita top coat tanpa primer dan tanpa pelamir ya, pakai Nodrop anti panas 2-3 lapis. Nah, dengan diharapkan dengan perlakuan ini, dinding yang lembab tadi pasti udah nggak ada masalah lagi itu Mas. Jadi nggak perlu rumahnya itu serumah di keramik itu nggak perlu sebenarnya sih Mas. Saat musim kemarau, rumah dan gudang terasa panas. Tapi saat musim hujan, bocor dan dinding lembab di mana-mana. Bocor juga bisa terjadi dari hal-hal yang sulit dihindari, seperti rembesan air dari dinding kamar mandi. Solusinya, Nodrop anti panas. Nodrop anti panas, cat pelapis anti bocor yang sudah teruji mampu menahan kebocoran dan bisa menurunkan suhu ruangan rumah hingga 7 derajat Celcius. Diuji dengan alat water permeability test, metode ini digunakan untuk menguji Nodrop anti panas terhadap ketahanan tekanan air dari sisi belakang dinding atau kelembapan dari dalam dinding. Nodrop anti panas juga bisa diaplikasikan di beberapa jenis permukaan, termasuk permukaan metal. Diuji menggunakan alat simulasi panas matahari, Nodrop anti panas mampu menurunkan suhu dalam ruangan rumah hingga 7 derajat Celcius. Nodrop anti panas selain sebagai cat waterproofing, juga bisa berfungsi sebagai cat dekoratif yang tersedia dalam ratusan warna pilihan untuk eksterior dan interior rumah Anda. Nodrop anti panas, cat pelapis anti bocor eksterior dan interior di segala musim. Percaya Avian Brands. Nah, ini adalah Nodrop anti panas. Kalau tadi kita lihat videonya ada untuk rumah sarang burung walet ya Mas ya. Sebenarnya cocok sih karena sarang burung walet kan butuh udara yang lebih sejuk ya untuk burung waletnya mau bersarang sebenarnya. Berarti sedikit tadi Pak Suyanto ada portfolio sarang burung walet ya Pak. Berarti kalau untuk makhluk hidup selain manusia pun ini masih nggak terlalu masih direkomendasikan ya Pak, karena kan mungkin cat itu kan ada mengandung chemical yang akhirnya ada berbaunya gitu, ada hal yang menguap gitu pada saat pengeringan atau settingnya gitu Pak. Betul. Jadi untuk yang Nodrop anti panas ini kita sudah green label Singapura Mas, jadi sudah low VOC dan kadar VOC-nya sudah sangat low, jadi sudah tidak ada masalah sih, sudah ramah lingkungan. Yang Nodrop anti panas memang. Jadi udah green label Singapura, jadi ramah lingkungan. Dan sudah mungkin bisa kita kategorikan yang untuk bangunan green building lah ya. Dia bisa menghemat energi juga. Nah ini kita punya program baru sih Mas sebenarnya, konsultasi anti bocor. Kalau memang butuh konsultasi bocor, kita bisa menghubungin
agent kita yang mungkin tanya seputar produk, tanya seputar solusi, mungkin ada masalah dengan produk kita, pemakaiannya kurang tepat atau bagaimana, bisa menghubungi kita melalui WhatsApp chat ini, nanti akan dibalas oleh agent kita. Kalau memang ada yang butuh ditanyakan ya seputar bocor, solusi kebocoran. Ya, kayaknya butuh banget sih Pak Suyanto ini. Karena Ya, emang kita sih kedepannya cari ini bocor, kita Pak. sedang, nah betul, kedepannya kita sedang kembangkan ini juga, nanti kita akan ada tim yang akan bisa bantu visit ke site ya, Nah, itu kalau dia. memang dibutuhkan, gitu. Nanti kita berikan solusi-solusi yang dibutuhkan lah. Mm-mm. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Ya, Menariknya adalah Nodrop ini kan menjual solusi bisa kita bilang waterproofing yang sudah disatukan dengan cat gitu ya Pak, dan warnanya bisa ditinting dan bisa di custom gitu. Nah, dan kita tahu juga Avia tuh sudah test chain-nya tuh udah satu Indonesia kali ya. Nah, di setiap kota itu apakah rekanan mungkin kayak toko ataupun misalnya modern trade itu sudah menyediakan alat tintingnya Pak gitu, jadi bisa memenuhi keinginan warna-warna yang kita mau gitu Pak, atau ada titik-titik tertentu biasanya? Oke, terima kasih atas masukannya Pak. Jadi Avian ini kita punya distributor itu ada 2 Pak, internal dan eksternal. Distributor internal kita ini PT Tirta Kencana Tata Warna, ini anak perusahaan kita, punya 120 lebih cabang seluruh Indonesia, dan kita punya independen distributor 30 lebih. Jadi total cabang kita itu ada 150 lebih. Nah, untuk toko yang bisa melayani produk-produk Nodrop ini, kita punya lebih dari 40.000 toko seluruh Indonesia. Cuman yang punya mesin tinting memang tidak semuanya, Mas. Yang punya mesin tinting saat ini kurang lebih kita punya hampir 6.000 mesin tinting seluruh Indonesia. Dan ini jumlah mesin tinting terbanyak sih di semua pabrikan cat sebenarnya. Tapi memang baru hampir 6.000 di seluruh Indonesia, termasuk di modern trade ya, seperti ya mungkin saya sebut kayak Depo Bangunan mau Mitra 10 bisa. Di situ semuanya ada mesin tinting kita. Oke. Kalau memang nanti dibutuhkan, bisa kontak ke konsultan kami untuk mamanya di daerah mana, butuh produk apa, mungkin kita bisa bantu nanti ke referensikan ke toko terdekat. Kita juga sudah ada aplikasi di Play Store ya. Itu juga ada cari toko, fitur cari toko, bisa dilihat di sana, bisa cari warna juga, produk kita semua juga ada di situ. Sudah ada website kita juga. Jadi channel kita sudah cukup banyak sih. Kita juga punya marketplace, di marketplace juga ada. Oke, Mas Reza terima kasih, Pak Suyanto terima kasih, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen selanjutnya Pak Suyanto. Ya. Ini kita akan membacakan seluruh pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, dan udah cukup banyak nih pertanyaannya, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu dan terima kasih Pak Suyanto dan juga Mas Reza. Terima kasih waktunya, dan sekarang saya akan bacakan pertanyaan Pak Suyanto yang ada di dalam kolom chat. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di sini pertanyaan pertama dari Pak Dewa Madutri Astika dari Studio 3. Beliau bertanya, untuk Nodrop sendiri banyak pilihan warna atau abu-abu saja? Nah, tadi sudah terjelasin juga ya Pak ya, udah cukup banyak warna nih. Udah ada bisa ditinting juga gitu. Dan berapa tahun tahan terhadap cuaca Pak kalau di bagian eksteriornya sendiri Pak? Boleh dijelaskan gitu Pak. Jadi saat ini Nodrop punya 3 varian cat ya Mbak ya. Jadi Nodrop anti panas itu kita punya perlindungan hingga 10 tahun. Nodrop kita punya perlindungan hingga 7 tahun, dan yang lebih ekonomis sebenarnya, cuman belum saya masukkan di sini tadi, kita punya namanya Nodrop Basic yang hingga 4 tahun. Jadi kita punya 3 varian, tergantung dari dalam tanda kutip budgetnya masing-masing ya Mbak ya. Boleh dipilih antara perlindungan yang 10 tahun, 7 tahun, ataupun yang 4 tahun. Semoga cukup menjawab Pak Madu. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Yusuf dari Pekanbaru. Dia bertanya, Nodrop anti panas bisa menurunkan suhu ruangan hingga 7 derajat Celcius Pak. Nah, jika diaplikasikan pada 2 sisi, di dalam dan di sisi luar dinding, apakah bisa menurunkan suhu ruangan lebih dari 7 Celcius Pak? Oke, jadi depan baik nih Pak. Iya, pertanyaannya baik. Jadi tadi memang saya jelaskan Nodrop anti panas ini punya beberapa fungsi gitu ya Mbak ya. Untuk eksterior dia bisa menurunkan suhu hingga 7 derajat Celcius. Oleh karena Nodrop anti panas ini punya fitur anti UV lah ya. Jadi dia termasuk heat reflective paint. Jadi bukan berarti kalau dia diaplikasikan di dalam itu dia bisa menyerap panas, bukan. Karena sebenarnya Nodrop ini bukan heat insulating paint, tapi heat reflective paint.
Jadi dia bukan menyerap panas, tapi dia memantulkan sinar inframerah dari matahari cara kerjanya. Jadi mohon maaf kalau diaplikasikan di dua sisi, bukan berarti dia bisa menurunkan 14 derajat nanti. Waduh, nggak butuh AC lagi gitu. Jadi memang kegunaan anti panasnya hanya di dinding eksterior sebagai memantulkan sinar inframerah dari matahari gitu cara kerjanya. Saya mau kasih kesempatan untuk Pak Yusuf, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh Pak Yusuf mengaktifkan audionya jika masih ada pertanyaan tambahan. Halo, oh ya, kayaknya aku nggak bisa on-cam ya, cuma audio aja ya, Ibu dan Bapak ya. Oke. Berarti ini Nodrop ini cuma bisa untuk mantulkan cahaya aja dia berarti Pak, mantulkan panas ya. Betul Pak, jadi dia adalah reflective paint, merefleksikan sinar inframerah dari matahari. Oke, baik Pak. Kirain kan di kedua sisi diaplikasikan dia mungkin bisa menurunkan suhu hingga 10 derajat misalnya gitu. Ternyata tidak ya. Betul. Jadi kalau untuk interiornya kita fiturnya adalah mencegah dinding lembab tadi Pak untuk bocor dari tetangga, negatif waterproofing. Gitu. Ya, sama satu lagi ini pertanyaan kedua itu juga Mbak tentang yang toren air. Kalau toren itu kalau untuk Nodrop biasa bisa nggak sih Pak? Atau hanya bisa diaplikasikan pakai yang bitumen black aja ya? Gini Pak, sebenarnya logikanya adalah semua cat hitam itu kan bisa menutup sinar matahari untuk tembus ya Pak ya. Tapi permasalahannya adalah daya rekatnya Pak. Jadi contoh ya, daya rekat kita udah uji nih beberapa cat kita juga ya. Daya rekat terbaik untuk toren itu memang pakai yang tipe bitumen Pak. Gitu. Apalagi kan tipe bitumen kita ini kan juga water based Pak ya. Jadi lebih aman untuk toren PVC-nya. Jadi karena dia water based. Cuman sekali lagi dia aplikasikan di luarnya ya Pak ya, jangan di dalamnya. Nah, dia lapis di luarnya kurang lebih 2 lapis sampai tertutup semua torennya. Itu pasti cahaya matahari tidak tembus. Gitu sih. Oke, berarti benar-benar yang karena dia bitumen dekat akan lebih sekat lagi ya Pak ya, apalagi terkena panas gitu. Jadi ya, lebih melindungi torennya itu ya Pak Sianto ya. Betul, harus bersih dulu Mbak. Karena kalau dia toren lamanya itu berdebu, itu bitumennya nempelnya ke debunya gitu. Oh siap, baik. Terima kasih banyak Pak Sianto. Jadi sekali lagi Katalog Pro ini kita buat untuk membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan data teknis atau spesifikasi material yang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang Bapak Ibu atau teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi contoh misalnya kita masuk ke kategori arsitek interior, di sini sudah banyak subkategorinya gitu yang bisa kita pilih. Misalnya kita sedang membutuhkan kategori paint gitu. Nah, di sini nanti kita akan terkumpul menemui beberapa brand-brand paint yang bisa kita masuki dan nanti kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan atau mungkin spesifikasi yang dibutuhkan di project atau permintaan dari owner gitu ya. Contoh misalnya kita masuk ke Avian. Jadi kita sudah menstandarisasi tampilannya dari Katalog Pro ini, jadi setiap Bapak Ibu dan teman-teman masuk ke setiap brand yang dituju gitu ya, jadi akan diinformasikan di dalamnya itu sampai dengan kantornya di mana, PIC-nya siapa gitu ya, dan terutama adalah karena kita adalah tempat untuk memberikan informasi atau mendapatkan informasi. Di sini sudah ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh misalnya di bagian produk, nah di sini akan terkumpul berbagai macam varian-varian produk dari brand tersebut. Contoh misalnya Nodrop di sini ya. Nah di sini setiap brand seperti Nodrop atau Avian ini kita sudah mengencourage setiap manufaktur untuk melengkapi data spesifikasinya atau data tentang spek dari produk-produk tersebut. Jadi akan terinformasikan deskripsinya, spesifikasinya, sampai dengan aplikasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ini yang dibutuhkan, kita tinggal klik add to outline spec dan nantinya Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengenerate pilihan-pilihan produk itu menjadi sebuah dokumen recommendation material atau dokumen outline spec yang bisa diberikan ke tim, ke owner apabila dibutuhkan dan mungkin dari sisi owner ingin mengetahui spek-spek apa saja sih produk-produk yang kita rekomendasikan, kurang lebih seperti itu. Dan Katalog Pro saat ini karena banyaknya sekali permintaan untuk sampai dengan tidak hanya menginformasikan tentang produk-produk material, tapi sampai juga dengan mendapatkan produk tersebut gitu ya. Akhirnya Katalog Pro membuat satu feature jual beli yang nantinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian
bisa langsung mendapatkan atau istilahnya check out ya kalau kita belanja di online shop gitu ya. Jadi di sini kita ada feature promo namanya RFQ dan beberapa feature-feature terbaru untuk langsung bisa mendapatkan produk-produk tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Prima. Selamat siang, Mas Prima. Halo, selamat siang Mas Bayu. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, di mana kita sudah membuat platform di dalam satu platform, yaitu katalog.pro.id, di mana kita bisa mencari informasi maupun langsung berbelanja di satu tempat. Pastinya lengkap dan banyaknya brand-brand yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Saya izin share screen sebentar untuk menjelaskan apa itu fitur promo. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitornya masing-masing. Jadi setelah Bapak Ibu sign in menggunakan email yang sudah didaftarkan, maka akan dapat fitur promo langsung di halaman depan, yaitu promo RFQ dan order list. Di dalam fitur promo kita akan klik, terdapatnya beraneka ragam produk-produk langsung dari prinsipalnya masing-masing. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk mencari informasi maupun berbelanja tentunya dengan harga promo hanya di Katalog Pro. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan produk-produk sesuai kebutuhannya, sehingga Bapak Ibu selayaknya kita belanja di e-commerce seperti itu akan klik produknya seperti itu. Misalnya kita akan contohkan salah satu produk dan terlihat informasi promo beserta harganya. Setelah itu bisa klik button beli dan mengisi alamat, sehingga produk yang Bapak Ibu beli langsung dikirimkan sesuai alamat tujuannya masing-masing. Seperti itu. Tentunya sangat mudah dan praktis. Selain promo, Bapak Ibu, kita juga ada fitur namanya fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini biasanya memang sangat disukai oleh kontraktor, developer, maupun owner, di mana fitur promo ini apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan produk yang diinginkan di halaman promo, tentunya fitur RFQ ini mengcover keseluruhan produk yang ada di dalam Katalog Pro, yaitu 800 brand dari 20.000 produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengirimannya, alamat pengirimannya project Bapak Ibu, serta apabila ada catatan-catatan Bapak Ibu bisa mengisi dan mengisi table Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi beraneka ragam brand varian yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan kebutuhan project Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi ada proyek luasannya banyak, proyek membutuhkan beraneka ragam kebutuhannya. Fitur ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan ke rekan kerja atau ke teman kerja bahwa Katalog Pro telah menyediakan fitur ini. Baik, tidak hanya promo dan RFQ Bapak Ibu, kita ada namanya fitur WhatsApp di sebelah kanan. Setelah Bapak Ibu juga sudah login, tinggal diklik seperti itu, bahkan langsung tertuju ke tim kami. Seperti itu Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhannya, bisa berdiskusi secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Tentunya sangat mudah Bapak Ibu untuk berbelanja di Katalog Pro, bisa melewati WhatsApp di 0822 001678 atau belanja langsung dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kami sudah bisa Bapak Ibu dapatkan di Play Store, di aplikasi Play Store, yaitu di Katalog Pro. Bapak Ibu tinggal search di aplikasi Play Store sehingga memudahkan Bapak Ibu berbelanja maupun mencari informasi di genggaman tangan Bapak Ibu. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan, dan terima kasih Mas Reza sudah mewakili teman-teman semua mengulas produk dari Nodrop. Dan terima kasih juga Pak Sianto dan juga tim dari Avian yang sudah hadir untuk membagi ilmunya mengenai produk Nodrop. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Jangan lupa untuk terus saksikan acara Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga hari Close di hari Jumat. Dan juga teman-teman yang di Makassar, sampai ketemu di Makassar hari Jumat nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.